Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Bapak Dr. Rahmat Kurniawan, SSI, MSI, dan Ibu Dr. Hawa Purnama Celala Archericen, SSI, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian, yang telah memberikan waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan melakukan presentasi penelitian saya dengan judul Optimasi dan Sintesis Amlodipin menggunakan garam metanosulfonat amlodipin mesilat sebagai uji aktivitas kalsium channel blocker untuk obat antihipertensi secara in silico. Perkenalkan, saya Zuriati dengan NIM 120270080 di bawah bimbingan Bapak Muhammad Yogi Saputra SSI MSI. Adapun outline yang akan saya bawakan, yang pertama latar belakang, tujuan penelitian, metodologi penelitian. Yang pertama yaitu latar belakang. Hipertensi merupakan faktor resiko utama terbesar ketiga yang menyebabkan kematian dini. Seseorang dikatakan mengalami hipertensi apabila jantung memompa darah dengan cepat atau arteri mengalami penyempitan. Hipertensi ini merupakan faktor resiko yang mengarah kepada penyakit kardiovaskular, di mana salah satu penyakit yang disebabkan yaitu serangan jantung, kemudian stroke, dan gagal ginjal. Hipertensi sendiri dapat menyerang berbagai negara di dunia, di antaranya menyerang negara Indonesia, di mana penderita hipertensi Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data nasional bahwa tahun 2007, tingkat hipertensi 31,7%, tahun 2013 25,8%, di tahun 2018 meningkat menjadi 34,1%. Di sini juga disajikan data bahwa prevalensi hipertensi menurut kepulauan pada tahun 2018, di mana Pulau Sumatera itu mengalami peningkatan 28,3%, Pulau Kalimantan 37,6%, Pulau Sulawesi 31,5%, Pulau Maluku dan Papua 25,4%, Pulau Jawa 34,9%, dan yang terakhir Bali dan Nusa Tenggara 28,5%. Hipertensi ini merupakan penyakit yang dikenal sebagai heterogenesis of disease, di mana dapat menyerang siapa saja dari berbagai kelompok, umur, sosial, dan ekonomi. Salah satunya yang disebabkan oleh pola hidup yang kurang sehat, di mana yang pertama obesitas, yang kedua kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol, dan yang ketiga kebiasaan merokok. Di sini pengobatan yang biasa digunakan pada penderita hipertensi yaitu amlodipin. Amlodipin sendiri merupakan kalsium channel blocker yang bersifat vaskuloselektif dan memiliki waktu paruh yang panjang dalam pengobatan, serta absorpsi yang lambat sehingga mencegah tekanan darah turun secara mendadak. Kalsium channel blocker bekerja dengan menghambat refluks kalsium pada otot polos pada pembuluh darah. Amlodipin yang digunakan biasanya menggunakan garam enantiomernya dalam bentuk campuran seperti garam mesilat, basilat, dan maleat, yang merupakan penghambat kalsium channel blocker golongan dihidroperidon, di mana pada saat sekarang amlodipin yang biasa digunakan yaitu amlodipin basilat. Namun di penelitian kali ini dicobalah untuk melakukan modifikasi amlodipin dengan menggunakan golongan dihidroperidon dalam bentuk garam lain, yaitu menggunakan garam mesilat turunan dihidroperidon. Berdasarkan dari latar belakang yang telah
jelaskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, menentukan tingkat aktivitas dari garam mesilat yang merupakan kelompok dehidroperidon dengan kombinasi amlodipin terhadap aktivitas kalsium channel blocker untuk obat antihipertensi. Yang kedua, mengetahui tingkat efektivitas senyawa baru dari hasil modifikasi turunan dehidroperidon terhadap aktivitas kalsium channel blocker. Untuk mencapai tujuan yang telah disebutkan, maka disusunlah metodologi penelitian. Yang pertama, yaitu dilakukanlah uji in silico turunan dihidropiridon, di mana pada uji ini dilakukan yang pertama itu yaitu optimisasi struktur turunan dihidropiridon, di mana dilakukannya optimisasi ini digunakanlah software Avogadro dengan tujuan untuk memperoleh konfirmasi struktur yang lebih stabil. Kemudian dilakukanlah penyiapan koordinat makrol-makul dengan Autodox tool. Setelah itu dilakukanlah docking dengan menggunakan turunan dihidroperidon dengan Autodox Spina, di mana docking ini bertujuan untuk memperoleh data, di mana nantinya analisis data ini akan digunakan untuk mengetahui berapa efektif dari turunan dehidropiridon yang dimana kita tadi menggunakan garam mesilat untuk mengetahui berapa efektifnya untuk melakukan pengobatan kalsium channel blocker terhadap antihipertensi. Maka dari hasil tersebut, untuk mengetahui berapa tingkat aktivitas untuk dilakukannya terhadap pengobatan antihipertensi, maka dilakukanlah uji selanjutnya, yaitu uji aktivitas senyawa turunan dehidroperidon yang merupakan hasil uji in silico tadi dengan menggunakan instrumen KCKT, di mana pada prosesnya yang pertama itu 100 mg amlodipin dilarutkan dengan menggunakan metanol. Kemudian dipipetlah sebanyak 10 mili. Dan selanjutnya ditambahkan dengan asam metanosulfonat, yang mana ini merupakan garam turunan dehidroperidon yang dikombinasikan dengan amlodipin. Kemudian didiamkan pada suhu yang bervariasi. Setelah kita diamkan pada suhu yang bervariasi, maka didiamkan di lemari pendingin dengan tujuan untuk memperoleh suhu normal, kemudian diencerkan hingga 10 mikrogram mililiter. Setelah itu diinjeksikanlah pada instrumen KCKT dengan tujuan untuk melihat tingkat efektivitas dan aktivitas dari modifikasi yang dilakukan terhadap senyawa dihidroperidon ini, dan diperolehlah nanti hasil berapa efektivitasnya turunan dihidroperidon dari garam mesilat ini terhadap pengobatan hipertensi yang diujikan. Selanjutnya mungkin inilah daftar pustaka yang atau referensi yang digunakan pada pemaparan materi kali ini. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jikalau saya ada salah, mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.